Pulau Majeti atau Pulau Jaya Kusuma. Kembangnya biasanya sebelah pundi Om? Kembangnya? Nah ya makanya itu, jenengan kata saya udah bilang, katakanlah mungkin ya permisi dan sebagainya kayak gitu. Nggak sanjangnya kan tuh minggu trok sih. Kalau yang di sini nggak masalah, orientasi saya. Kalau kami kan sifatnya sekedar. Om wilayah jati duhune ajat-ajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Hari ini saya berbahagia sekali ini dengan Pak Deddy Ruswanto, apa kalau nggak keliru ya? Rusyanto. Selama ini saya udah puluhan tahun baru ketemu yang bisa berbincang-bincang itu kali ini. Saya dulu nunut tirakate secara itu di Gunung Selok, secara yuridisnya ikut kepada beliaunya. Ini kepala resort sekarang ya? Iya, di Cilacap. Kepala resort Cilacap, wilayah Cilacap. Termasuk membawai dia enggak ya? Nah, saya bahagia sekali, mumpung ketemu Pak Deddy tadi ngendika ditodong nggak masalah, tapi saya akan menceritakan betapa pentingnya kembang Wijaya Kusuma ini, yang niscaya sedunia spesiesnya hanya di sini mungkin ya. Ya, mungkin ada subspesies yang lain, barangkali subspesies yang di sini itu Pisiona grandis silvestris. Oh gitu. Lah saya mohon diceritakan tumbuhnya itu kan di Pulau Majeti, atau ada sebagian yang ngendikake di Pulau Karang Bandung ya. Lah saya ingin mendapat kejelasan dari panjenengan, sekaligus mungkin ini bisa dijadikan media sosialisasi karena peran panjenengan kan BKSDA untuk konservasi ya. Pesan-pesannya nanti seperti apa? Lah Pulau Majeti itu ombaknya seperti apa, lalu dulu bisa mencangkok kembang Wijaya Kusuma atau mengambil, cangkok ya, kalau istilah itu ya. Itu seperti apa? Monggo pengalamannya. Ya, pada dasarnya RKB itu kan panjangan tangan dari UPT Balikasda Jawa Tengah, bukan di bawah KLHK. Salah satu wilayahnya selain Cagar Alam Nusa Barat, Timur, Karangbolong juga ada Cagar Alam Wijaya Kusuma. Nah, keberadaan kenapa nama Wijaya Kusuma? Karena ada pohon Wijaya Kusuma di dalamnya yang endemik keberadaannya. Adanya pohon Wijaya Kusuma, Pisiona dan grandis silvestris itu pun ada di Majeti. Artinya di pantai selatan itu ada 2 karang sebenarnya. Dua-duanya ada jenis kembang Wijaya Kusuma. Ya, ada pohon Wijaya Kusuma. Untuk di cagar alam kan tidak boleh diapa-apakan. Namun kalau yang di Pulau Majetinya itu juga ada. Kalau tidak salah ada 3 pohon di situ. Ya ukuran diameter mungkin sekitar 5 sampai 7 cm di situ. Bermula dari kami patroli. Karena tugas dari Balikasda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan patroli, kita akan monitor. Tugas kita monitor kawasan-kawasan cagar alam. Kemudian di lokasi cagar alam Wijaya Kusuma kita juga bisa naik ke sana, kita identifikasi, inventarisasi jenis-jenis apa saja yang ada di kawasan CA itu. Ada Wijaya Kusuma, kebetulan indukannya 2 pohon itu sudah
tumbang, sudah mati. Oh Ya, tinggal mungkin keturunannya, anak-anakannya kurang lebih ada sekitar 5 pohon 5 di pohon. Cakar Wijakusuma. Kemudian kita bisa pantau, kita amati dari karang Pulau Wijakusuma. Kita sebelahnya ada Pulau Karang, di situ yang Pulau Majeti yang biasa digunakan oleh masyarakat Cilacap sesuai dengan budayanya, tempat ritual dan sebagainya, yang bulan kiblat budayaannya ke sana. Tuh. Setelah melihat kondisi indukan sudah Rapuh, tumbang, dan mati. Dua pohon besar diameter 30 sentian itu. 30 cm ya, diameternya. Ya lumayan besar itu. Iya. Memang karena kondisi dia di sana tempat hidupnya karang, mungkin tidak sampai tinggi, cuma diameter besar, namun ketinggiannya paling maksimal sekitar 7-10 meteran lah. 10 meter. Ya, 10 meteran. Dengan keprihatinan kita, ada upaya-upaya bagaimana sih kita antisipasi kemungkinan terjadi kepunahan. Setelah kita coba cek spesiesnya, kemudian baik di Cagar Alam maupun di Majeti, ternyata gennya sama, Pisonia grandis silvestris. Akhirnya kita coba gimana tadi setelah dia lakukan cek, ternyata spesiesnya sama dengan antara yang di Pulau Majeti dengan yang di Pulau Karang Cagar Alam Wijakusuma. Ya. Kalau untuk di Cagar Alam kan harus tata mekanisme prosedural harus dipenuhi. Sehingga untuk antisipasi kita ambil keturunan yang dari Majeti, ya ini Pulau Majeti yang di luar kawasan Cagar Alam. Iya gitu. Pulau Majetinya itu ada pohon diameter yang 10 cm, ada yang 7, ada yang 5 cm. Itu kita coba keturunannya dengan prinsip-prinsip konservasi, prinsip-prinsip ramah lingkungan. Kita coba ranting pucukannya kita untuk kita coba penangkarkan di sini. Dengan upaya-upaya itu ternyata alhamdulillah bisa berhasil. Nah, tentunya beberapa dukungan dari beberapa stakeholder terkait, juga dukungan dari masyarakat, pegiat lingkungan, dan pemerhati lingkungan. Ternyata kita dapatkan respon, dukungan bagus, sekaligus juga meluruskan bahwa pohon Wijakusuma yang sebenarnya itu yang berasal dari Cilacap itu bukan jenis kaktus yang sementara ini diyakini sebagian besar masyarakat itu pohon Wijakusuma dari Cilacap. Sebenarnya pohon Wijakusuma yang berasal dari Cilacap yaitu tadi Pisonia grandis silvestris yang berasal dari Pulau Majeti dan beradaannya ada di Cagar Alam. Setelah kita kembangkan di sini, kita pentingkan untuk sosialisasi ke masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cilacap, bahwa pohon endemik yang berasal dari Pulau Cilacap, dari Pulau Majeti itu, ini keturunannya sudah ada di PKSDA sini. Kemudian untuk meluruskan lagi ke masyarakat, kita sosialisasi juga baik lewat media maupun ini loh sebenarnya Wijakusuma yang berasal dari Pulau Majeti, dan beberapa instansi terkait juga kita lakukan sosialisasi tentang kejelasan pohon endemik yang berasal dari Kabupaten Cilacap. Salah satunya pohon Wijakusuma ini, atau nama latinnya Pisonia grandis silvestris ya jenisnya. Terus secara bagaimana untuk menuju Pulau Majeti, apakah memang ekspedisinya luar biasa? Terus apakah ini memang spesies tumbuhan ini memang seolah-olah spesifikasinya hanya terdapat di sini gitu? Proses untuk kita bisa naik ke sana tentu kita juga sekarang kan bisa diakses dari BMKG ya, kapan ombak tinggi, kapan ombak
itu rendah, kapan air ngember, kapan pasang, kapan surutnya, kan bisa kita. Berarti harus memantau dulu, harus kita pantau dulu, meskipun jadi ombaknya nggak besar, landai, gelombangnya juga tidak tinggi, tenang. Kapan kita perahu bisa merapat ke karang itu, dan kapan perahu itu juga keluar agak menjauh dari karang itu. Nah, itu butuh perhitungan yang matang. Matang. Setelah kita tahu betul, kita bisa naik ke karang itu. Tentunya perlu untuk tim, untuk forwarder lah, artinya perlu yang mengawali agar bisa safety untuk tim yang lainnya, anggota tim yang lainnya begitu. Jadi menunggu situasi yang aman, gelombang yang betul-betul ramah, sehingga tentunya juga perhitungan butuh kemampuan. Konon kalau dari sisi ini kan perlu tata cara, etika, ritual budaya dan sebagainya, sesuai dengan keyakinannya. Jadi terus ini satu lagi. Apakah memang spesies ini itu hanya spesies langka intinya, terus bunganya itu saya konon mendengar 8 tahun sekali. Sejak di sini berapa kali Pak Dedi itu melihat berbunga ini? Sebenarnya untuk spesies Pisonia itu ada di beberapa tempat seperti yang sudah ditanam oleh masyarakat itu, kayak itu mungkin Pisonia alba ya spesies. Sedangkan yang di sini Pisonia grandis silvestris, selain endemik juga pohon langka yang jarang ditemui tumbuh di habitat aslinya. Kebetulan di Kabupaten Cilacap, salah satu pohon Wijakusuma yang asli memang tumbuh di karang. Ya, artinya memiliki kemampuan dia tumbuh dengan kondisi yang amat sangat kritis, karena hanya mengandalkan uap air laut, mengandalkan humusnya dari daunnya sendiri maupun dari daun pohon-pohon di sekitarnya. Nah, itu yang membuat langka sangat langka di tempat tumbuhnya. Terus selama tahun berapa memetik, sekian tahun pernah berbunga berapa itu? Kami belum pernah di habitat aslinya melihat, mengetahui. Pengalaman saya pribadi pun dia sedang berbunga. Bisa jadi mungkin tidak bertahan lama. Bisa jadi juga dia cepat layu, kita nggak ngerti juga. Namun ketika hasil dari keturunan yang berasal dari Pulau Majuti, pengalaman kami pernah melihat ada satu pohon yang berbunga yang kita tanam di polybag untuk indukan untuk pelestarian selanjutnya, yang bisa kita tularkan siapapun yang memerlukan, kita fasilitasi untuk bisa memeliharakan, merawatnya dari keturunan indukan dari sini ya. Siap. Gratis tidak. Begitu, asal mau merawat, ikut serta memelihara, artinya ikut serta melestarikan, mengantisipasi terjadinya punah spesies jenis endemik Kabupaten Cilacap, salah satunya ini. Saya mohon doanya, saya terima kasih banyak. Rencana saya akan menanam di Pulau Bali, ceritanya Pak Dedi nanti. Jadi apa? Ya saya mohon doanya, saya turut melestarikan begitu. Insya Allah nanti pada saatnya saya akan ke Bali tanggal 18, nanti saya sowan untuk bisa mengambil yang dari beberapa teman pun ada yang sudah memelihara, dan kemudian ada juga yang sudah berinisiatif mencoba nyetek, mencoba cangkok. Ada beberapa teman-teman yang sudah karena mungkin sukanya terhadap bunga pohon itu, suka dengan keanekaragaman, dia budidayakan sendiri itu, dia tangkarkan, dia stek, dan tumbuh bagus, beberapa berkembang ya. Siap. Nanti silakan untuk bisa berkomunikasi. Jadi saya terima kasih banyak. Saya
atas disambutnya saya untuk bisa diberi waktu ya. Numpak sepur medun Kawunganten kelirune ngatur kula. Ya, nyuwun pangapunten. Sama-sama kita RKW itu intinya sekaligus sosialisasi ke masyarakat bahwa keberadaan pohon langka endemik yang ada di Kabupaten Cilacap, salah satunya pohon Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma Keraton, nama lokalnya itu bisa saja, yang jelas nama latinnya spesies Pisonia grandisil peltris. Terima kasih ikut serta barangkali sebagai sarana sosialisasi untuk kepentingan masyarakat luas. Amin. Matur nuwun.